Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali ibadah sholat Jumat kita hari ini di 8 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Mei tahun 2024 Masehi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang masih aktivitas sampai dengan hari Jumat ini. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Dan di antara sekian hamba yang mengatakan dirinya beriman itu, kita pula yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuktikan komitmen iman kita dengan menunaikan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah ini. Semoga Jumat kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lewati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap kita tanpa terkecuali sudah tentu mengharapkan segala kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kehidupan dalam berumah tangga yang lebih baik, ingin mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan yang tengah kita jalani, ingin mendapatkan penghargaan dalam setiap titian interaksi sosial yang kita lalui. Kemudian puncaknya adalah kita khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin mendapatkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat semua orang merasakan situasi yang sangat menegangkan, di saat itulah kita amat sangat membutuhkan pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin real meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka kemudian Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah SAW memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari an Umar ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dannantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadal hadis
ahadan awwalu minka lima man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang rajin mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaat ketika kelak di hari kiamat? Hadis ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala kelak. Siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan syafaatmu khususnya di kiamat nanti? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadal hadis ahadan awwalu minka." Aku kira tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini mendahului engkau ya Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hurtika 'alal hadis. Karena aku tahu, aku melihat bahwa engkau itu begitu tekun untuk mencari hadis, begitu tekun mendekat akan keislaman. Jadi hadirin, Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang lekat dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi, walaupun agak telat masuk Islamnya, Abu Hurairah itu baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah atau 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tadinya Majusi, kemudian pindah menjadi Kristen, mendengar ada Nabi di Madinah, datang kemudian ke Madinah. Berhadapan dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, jatuh cinta kepada Islam, dan kemudian mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdus Syam menjadi Abdurrahman bin Syahr ad-Dausi, yang diberikan gelar kemudian oleh Rasulullah sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat di penghujung kenabian. Walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu-gebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Hadirin yang berbahagia, kita kembali kepada konteks hadis tadi. Rasulullah kemudian menjawab secara singkat atas pertanyaan Abu Hurairah tadi. Lima man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw binafsihi. Wahai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya. Hadirin rahimakumullah, perhatikan kalimat Nabi. Nabi tidak hanya mengatakan cukup pada kalimat siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak cukup sampai di situ, tapi ada kalimat pelengkapnya. Kata Nabi, khalisan min qalbihi aw binafsihi. Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, engkau tidak cukup hanya dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya, harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kemudian kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat dengan kebeningan hati dan jiwanya itu? Maka kemudian diberikanlah isyarat petunjuk di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna
Walama yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum an a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Sekelompok orang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami sungguh telah beriman." Kemudian turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan, "Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu." Kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakinna aslamna. Kalian itu baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman, mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah, walamma yadhulil iman fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian diucapkan lisan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat Islam. Ternyata kata Allah baru lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama menjadi seorang muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah. Saya, Anda, kita semua muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, sampai ke hati, maka mohon maaf statusnya belum beralih kepada mukmin, baru muslim. Di hadis tadi ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Allah, bagaimana ciri seorang mukmin yang syahadatnya sampai kepada jiwanya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri khusus. Dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri khususnya? Kalau kita mengamati Al-Quran, maka para ulama tidak pernah menyebutkan kalimat iman di Al-Quran dengan segala macam perubahan bentuknya, kecuali kata iman itu akan disandingkan dengan amal soleh. Jika kita menemukan kata iman apapun bentuknya, maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal soleh. Rumusnya memang demikian. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertanyaannya, kenapa setiap kalimat iman di dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya karena amal soleh itu yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah masuk ke hatinya. Kalau iman itu sudah sampai ke hati, sampai ke jiwa, maka hukumnya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah bahwa iman itu sudah sampai ke hati. Apa buktinya? Ya, mau. Amal yang didorong oleh itulah yang kemudian disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes kepada jiwa kita, betul enggak syahadat sampai ke hati kita? Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Hadirin rahimakumullah. Karena itu kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena itu adalah sebuah kewajiban. Kalau dilihatnya sebagai sebuah kewajiban, tentu akan menempatkan kita untuk menunaikannya. Berbeda dengan ketika kita anggap sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan syafaat Allah. Mungkin di titik ini dosa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya minta atas kesulitan-kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud inilah Allah menurunkan pertolongan itu. Itulah syafaat. Semoga ibadah Jumat kali ini menyadarkan kita untuk kembali melengkapi menu ibadah kita. Semakin ingin mudah kehidupan kita, semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kita dalam ibadah
itulah yang diistilahkan dengan takwa. Semoga khutbah ini bermanfaat, jiwa kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal soleh. Allah turunkan syafaat kepada kita dimulai dari detik ini sampai kita kelak kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri renungan Jumat siang hari dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menjadikan kita antara lain sebagai orang yang diberikan syafaat kelak dikala sudah tidak ada lagi pertolongan selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.